HR apa? Human Resource Administration. Itu ada payroll, penggajian, dan ada juga personalia, kepegawaian. Nanti ada lagi IR, Industrial Relationship, di sana anak hukum yang berhubungan dengan pelanggaran, peraturan dan lain-lain. Nah, yang memperhatikan yang kedua, bagaimana sih kebijakan untuk penanganan karyawan yang bermasalah supaya kalau nggak bisa dibina di ya jangan kalau bisa bina bisa diskontrak. Mungkin Pak Ibu silakan Pak. Bagaimana menangani karyawan bermasalah? Baik, terima kasih Pak Asep. Nanti kan saya jelaskan sedikit. Soalnya juga ada manajer saya lagi meeting. Nanti mungkin kalau ada itu tambahkan sama manajer saya nanti. Bagaimana menangani apa tadi pelanggaran ya? Pelanggaran karyawan, terus? Ya, terima kasih ya. Mengenai kasus pelanggaran kerja, Mbak saya juga sama, saya lulusan dari MSDM, manajemen sumber daya manusia juga kebetulan. Jadi mungkin sedikit agak nyambung ya kita ya nanti ya. Coba saya di Jakarta, kampusnya saya. Jadi bagaimana sih menangani untuk kasus pelanggaran ya? Jadi intinya sih hampir tidak ada pelanggaran di dalam perusahaan karena semuanya sudah diatur dalam PKB, perjanjian kerja bersama. Hampir tidak ada ya, bukan yang nggak ada ya, hampir tidak ada tapi nggak banyak. Ya, jadi perjanjian kerja bersama itu sudah disepakati antara karyawan ya, serikat tadi ya, perwakilan karyawan serikat dengan manajemen, sehingga banyak aturan-aturan yang terjadi. Ya, contohnya tadi teman-teman sekalian ke Gemba tadi kan nggak bawa kamera ya, dan itu sangat ketat. Di situ sudah ditulis di kalau tadi bilang di Gemba di lapangan di factory, telepon aja ada aturannya kan di sini tempat telepon. Terus ada tulisannya gede banget dilarang mengambil foto. Itu salah satu contohnya ya. Langsung kena pasal 57 ya ayat sekian. Itu bagaimana SP3 atau sampai dengan PHK. Ya, jadi seperti itu. Orang jadi kita nggak takut ya seperti itu. Atau mungkin pelanggarannya apalagi nih, misalnya tidak pakai seragam, jelas nggak boleh masuk pasti kayak gitu loh. Di aturan di PKB-nya sudah jelas masuk area pabrik harus memakai seragam, nggak ada yang nggak pakai seragam. ID card nggak boleh masuk, suruh pulang langsung. Jadi aturannya itu sudah dibuat dalam PKB, perjanjian kerja bersama, sehingga sudah disepakati. Jadi kalau ada pelanggaran ya tadi ada pertama teguran lisan dulu, datang terlambat aja itu ada teguran lisan dulu ya. Kalau lebih dari 1 jam dari bel dia terlambat, ada informasi teguran lisan 1-2 jadi SP surat peringatan. Kalau surat peringatan dapat surat peringatan misalnya yang ada jabatannya ya kayak saya Pak Asep ya atau manajer itu langsung dicopot jabatannya. SP 1 aja langsung dicopot. Jadi kita takut gitu loh, maksudnya bukan takut apa ya karena salah ya, kalau orang salah pasti kan takut ya. Jadi kita hampir tidak ada karyawan yang melanggar seperti itu. Ya jadi memang aturannya sangat ketat di perusahaan. Jadi semakin perusahaan